Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik kelas 5 yang hebat, jumpa lagi dengan channel Pak Guru Menjawab. Dan selamat datang juga bagi adik-adik yang baru bergabung di channel ini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas pembelajaran untuk kelas 5, tema 6, subtema 2 pada pembelajaran ketiga. Sebelum mulai pembelajaran, siapkan dulu alat tulis dan buku siswa kelas 5 tema 6. Dan agar channel ini terus berkembang dan terus memberi manfaat, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Nah, adik-adik kelas 5 yang hebat, mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan penuh semangat. Adik-adik kelas 5 yang hebat, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Bukalah buku siswa kelas 5 tema 6 subtema 2 pada pembelajaran ketiga halaman 91. Ayo mengamati. Perhatikanlah gambar di atas dengan seksama. Gambar tersebut menunjukkan kegiatan nelayan setelah pulang dari melaut. Mereka biasanya pergi secara berkelompok pada malam hari dan pulang keesokan paginya. Mengapa demikian? Ingatkah kamu bahwa mereka menerapkan prinsip perpindahan panas secara konveksi? Bagaimana peristiwa konveksi tersebut membantu para nelayan untuk berlayar pada malam hari dan pulang pada pagi hari? Apakah yang terjadi jika mereka pergi dengan cara sebaliknya? Kemudian ayo membaca halaman 92. Silakan adik-adik baca sebuah artikel yang berjudul Kehidupan Nelayan Pemburu Paus. Kemudian setelah membaca bacaan tersebut, kita lanjutkan ke halaman 94. Ayo menulis. Bacaan di atas merupakan salah satu teks penjelasan yang dimuat pada sebuah surat kabar. Surat kabar merupakan salah satu jenis media cetak yang paling banyak digunakan masyarakat. Surat kabar atau koran merupakan salah satu media cetak yang dapat memberikan berbagai macam informasi. Untuk memahami sebuah teks penjelasan pada bacaan di atas, kamu perlu mengetahui pokok pikiran di setiap paragrafnya. Temukanlah pokok-pokok pikiran dalam setiap paragraf dengan melakukan kegiatan berikut ini. 1. Siapkan sejumlah kartu atau kartu pokok pikiran seperti contoh di bawah ini sesuai dengan jumlah paragraf pada bacaan di atas. Mari kita bersama-sama mengisi kartu pokok pikiran pada halaman 94. Paragraf 1, pokok pikirannya yaitu Desa Lamalera merupakan salah satu desa nelayan tradisional yang menjadikan laut sebagai ladang kehidupan. Kemudian paragraf kedua, pokok pikirannya, masyarakat nelayan di Desa Lamalera memiliki tradisi berburu paus yang telah diturunkan bertahun-tahun oleh nenek moyang mereka. Kemudian pada paragraf ketiga, pokok pikirannya, untuk berburu paus, para nelayan melakukan pemantauan dari bibir pantai dan dari atas bukit. Kemudian pada paragraf keempat, pokok pikirannya, daging dan minyak paus yang berhasil ditangkap kemudian akan dibagi ke seluruh warga desa. Kemudian pada halaman 95 kita akan menjawab pertanyaan nomor 9. Buatlah sebuah paragraf untuk membuat kesimpulan terhadap bacaan tersebut. Jawab, Desa Lamalera merupakan salah satu desa nelayan tradisional yang menjadikan laut sebagai ladang kehidupan. Masyarakat nelayan di Desa Lamalera memiliki tradisi berburu paus yang telah diturunkan bertahun-tahun oleh nenek moyang mereka. Untuk berburu paus, para nelayan melakukan pemantauan dari bibir pantai dan dari atas bukit. Daging dan minyak paus yang berhasil ditangkap kemudian akan dibagi ke seluruh warga desa. Kemudian silakan adik-adik mempresentasikan hasil analisis bacaanmu di depan kelas. Berikutnya ayo berdiskusi halaman 95. Dalam kehidupan sehari-hari ada banyak hal yang ingin kamu ketahui tentang peristiwa yang terjadi di sekitarmu. Bertanya merupakan kegiatan mencari jawaban tentang sesuatu yang belum diketahui.
Kita dapat bertanya kepada siapapun, termasuk kepada teman sebaya. Kegiatan bertanya juga dapat menjadi kegiatan awal sebuah diskusi. Ikutilah tahapan kegiatan berikut ini dengan seksama di dalam kelompok yang terdiri atas 4-5 orang. Nomor 1. Buatlah 2 pertanyaan berdasarkan bacaan di atas. Kakak akan memberikan contoh pertanyaan untuk bacaan di atas. A. Tradisi apa yang biasanya dilakukan masyarakat nelayan di Desa Lamalera? B. Tuliskan cara berburu paus yang dilakukan masyarakat nelayan di Desa Lamalera. Kemudian nomor 2. Tuliskan pertanyaanmu di selembar kertas kecil. Tuliskan nama dan pertanyaanmu dengan jelas dan menggunakan kalimat tanya yang benar. 3. Gulunglah kertas pertanyaanmu lalu masukkan ke dalam sebuah wadah. 4. Secara bergiliran anggota kelompok mengambil gulungan kertas dari dalam wadah. 5. Setelah semuanya mendapatkan sebuah gulungan kertas, bukalah lembar pertanyaan secara bersamaan. Kemudian 6. Lalu tuliskan jawaban di bawah pertanyaan tersebut. 7. Tempelkan kertas pertanyaan dan jawaban di salah satu dinding kelas. Lakukan kegiatan yang sama untuk pertanyaan kedua. 8. Lihatlah kembali pertanyaan yang telah kamu buat dan jawaban dari teman-temanmu. Lakukanlah diskusi dengan teman yang menjawab pertanyaanmu untuk mendapatkan keterangan yang lebih lanjut. Kemudian pada Ayo Membaca halaman 96, silahkan adik-adik membaca dengan seksama sebuah artikel yang berjudul Festival Mani'i, Tradisi Nelayan di Desa Malo. Kemudian setelah selesai membaca, kita akan menjawab pertanyaan pada halaman 97. Berdasarkan bacaan di atas, jawablah beberapa pertanyaan berikut ini. Nomor 1. Apakah tujuan dilaksanakannya Festival Mani'i tersebut? Festival Mani'i bertujuan agar nelayan mendapat tangkapan yang banyak dan mendapatkan perlindungan agar terhindar dari bahaya. Nomor 2. Siapa saja yang berperan penting dalam upacara tersebut? Yang berperan penting dalam upacara tersebut adalah pemuka adat beserta masyarakat setempat. Nomor 3, menurutmu apa manfaat kegiatan upacara tradisi nelayan terhadap kesejahteraan nelayan dan kehidupan masyarakat nelayan setempat? Menurutku sangat bermanfaat dengan kegiatan tersebut. Dengan begitu, masyarakat setempat dapat memperoleh tangkapan ikan secara lebih mudah dan pastinya mendapat penghasilan lebih banyak. Kemudian nomor 4 halaman 98. Adakah hal menarik yang kamu dapatkan dari kegiatan upacara nelayan tersebut? Hal menarik yang saya dapatkan dari kegiatan tersebut adalah masyarakat dilarang mengenakan pakaian berwarna merah sebagai pantangan. Nomor 5. Adakah kegiatan serupa yang dilakukan oleh masyarakat nelayan yang berada paling dekat dari tempat tinggalmu? Jika ada, ceritakanlah. Jawab, tradisi sedekah laut bagi nelayan Kabupaten Cilacap pada dasarnya sebagai ungkapan rasa syukur pada Tuhan Yang Maha Esa dari para nelayan Cilacap karena telah diberi limpahan rezeki serta usaha pelestarian warisan budaya Cilacap untuk promosi wisata. Kemudian pada Ayo Mengamati halaman 98, lakukan kegiatan sesuai dengan langkah-langkah nomor 1 sampai nomor 5. Kemudian pada halaman 99, kakak akan memberikan contoh laporan hasil pengamatan. Tempat pengamatan Desa Lumbir, Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas. Hal yang diamati: 1. Interaksi manusia dengan lingkungan sosialnya. 2. Upaya manusia dalam berperan serta membangun perekonomian. Hasil pengamatan: interaksi manusia dengan lingkungan sosialnya. Hasilnya, masyarakat pedesaan hidup saling tolong-menolong, gotong royong, dan mengutamakan musyawarah mufakat dalam menyelesaikan permasalahan. Kemudian
Hal yang diamati upaya manusia dalam berperan serta membangun perekonomian, hasilnya adalah daerah pedesaan sangat cocok untuk pertanian, sehingga sebagian besar masyarakat bekerja sebagai petani. Ada juga yang berdagang menjual hasil pertanian ke pasar. Kemudian kesimpulan apa yang kamu dapatkan dari kegiatan ini? Tuliskanlah kesimpulanmu di bawah ini. Kesimpulannya yaitu kita harus berinteraksi dengan lingkungan di sekitar kita dengan baik. Kemudian pada Ayo Membaca halaman 100, silakan adik-adik kembali membaca sebuah artikel yang berjudul Kewajiban Warga Negara Indonesia. Kemudian pada Ayo Berdiskusi halaman 102, dengan menggunakan bacaan tentang nelayan Lama Lera dan nelayan Pantai Malu, diskusikan hak-hak dan kewajiban apa saja yang dimiliki oleh para nelayan tersebut. Bagaimana dengan warga negara yang lain, misalnya para guru? Bagaimana hak dan kewajiban mereka? Bagaimana dengan kamu sebagai siswa? Apa saja hak dan kewajiban kalian? Gunakan tabel berikut untuk melakukan analisis terhadap hak dan kewajiban warga negara sesuai cara interaksinya dengan lingkungan sekitarnya. Bandingkanlah hak dan kewajiban para nelayan, para petani, dan juga pelajar seperti kamu. Mari kita bersama-sama mengisi tabel halaman 102. Nelayan Lama Lera atau nelayan Pantai Malu haknya memperoleh ikan sebagai bahan makanan, sedangkan kewajibannya menjaga kelestarian laut sebagai habitat ikan. Kemudian petani haknya memperoleh informasi tentang pertanian dan tersedianya pupuk dan obat-obatan, sedangkan kewajibannya mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan lahan pertanian. Kemudian pelajar haknya memperoleh pendidikan dan pengajaran yang baik, sedangkan kewajibannya yaitu rajin belajar dan mematuhi semua peraturan yang ada di sekolah. Adik-adik kelas 5 yang hebat, diskusikanlah dan presentasikanlah hasil diskusimu di depan kelas. Dengarkan dan cermatilah ketika kelompok yang lain melakukan presentasi. Catatlah hal-hal menarik dari semua presentasi yang dilakukan teman-teman kelasmu. Lalu tuliskanlah kesimpulan. Di sini kakak akan membantu menyimpulkan untuk mengisi tabel halaman 103. Kesimpulan: hak dan kewajiban tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lain, karena keduanya sama-sama harus dijalankan sekaligus didapatkan. Selanjutnya pada Ayo Mencoba halaman 103. Apakah kamu melihat persamaan dan perbedaan antara hak dan kewajiban dari para guru, nelayan, dan kamu sebagai seorang siswa? Kamu tentu tahu bahwa setiap hak dapat diusahakan melalui kewajiban, baik kewajiban yang menyangkut hak orang lain maupun kewajiban pribadi. Cobalah renungkan kewajiban apa saja yang harus kamu lakukan dan tingkatkan sebagai seorang siswa. Tuliskanlah beberapa kewajiban yang harus kamu tingkatkan ke dalam sebuah janji yang harus kamu ingat untuk dilakukan. Tuliskanlah dengan kalimat yang jelas dan singkat sehingga kamu mudah mengingatnya di tempat yang telah disediakan di bawah ini. Jawab itu: 1. Belajar lebih rajin. 2. Hormat, patuh, dan taat pada guru. 3. Disiplin, jujur, dan bertanggung jawab. 4. Bersahabat baik dengan semua orang. Nah, adik-adik kelas 5 yang hebat, demikianlah untuk pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Dan agar tidak ketinggalan pembelajaran yang akan datang, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Sekian dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.